Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan study case yang diberikan oleh Ibu Ninit sebagai tugas. Perkenalkan, nama saya Devon Rizky Saputra, NIM 116230081, di sini sebagai ketua kelompok. Halo, ada saya, perkenalkan Dafek Sanudin dengan NIM 116230058. Perkenalkan, nama saya Zawaira Ivana dengan NIM 116230007. Baik, di sini perkenalkan nama saya Zaiti Oktaria Pertiwi dengan NIM 116230014. Perkenalkan, nama saya Sultan Fariza Ramadan dengan NIM 116230078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawaida Ivana dengan NIM 116230007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal study case yang diberikan oleh Bu Ninit. Jadi, di sini terdapat pencampuran dalam suatu tangki dituliskan dengan persamaan diferensial biasa. Mula-mula masa masing-masing tangki T1 dan T2 pada gambar 1 berisi 100 galon air. Di tangki 1 komposisi air murni. Sedangkan di tangki 2 komposisi air ditambah dengan 150 pound pupuk. Dan diketahui laju aliran 2 galon per menit. Jumlah pupuknya 1 T dan di T1 dan Y2T di T2 itu berubah seiring waktu. Sedangkan pertanyaannya, berapa lama waktu cairan yang dibutuhkan dan berapa setidaknya jumlah dari setengah pupuk yang tersisa di T2. Jadi yang pertama, step 1 itu menyusun persamaan. Seperti pada tangki T1, laju perubahan Y1T adalah laju masuk dikurangi laju keluar. Dan tangki T2 itu sama, laju perubahan Y2T adalah laju masuk dikurangi laju keluar. Dengan persamaan sebagai berikut. Y aksen 1 sama dengan 2/100 Y2 dikurang 2/100 Y1. Ini merupakan tangki 1. Selanjutnya, Y aksen 2 sama dengan 2/100 Y1 dikurang 2/100 Y2. Ini merupakan tangki 2. Dengan demikian didapatkan persamaan sebagai berikut. Y1, Y aksen 1 sama dengan 0,02 minus 0,02 plus 0,02 Y. Y1, Y2. Dan Y aksen 2 sama dengan 0,02 Y1 dikurang 0,02 Y2. Dari persamaan ini, kita memasukkannya ke dalam persamaan vektor. Pada kolom Y sama dengan Y1, Y2. Dan matriks A sehingga menciptakan Y aksen sama dengan AY dengan A. Ini matriksnya min 0,02 min 0,02. Sekian penjelasan dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Zaiti Oktaria Pertiwi dengan NIM 116230014. Mungkin di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya. Baik, sebelum kita mendapatkan Y aksen ini, kita mencari dulu terlebih dahulu solusi umumnya, di mana solusi umum itu berkaitan dengan persamaan diferensial yang melibatkan matrik A. Ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu untuk mendapatkan Y aksen ini, di mana kita mengasumsikan solusi
persamaan dalam bentuk eksponensial. Yaitu Y sama dengan X eksponensial lambda kali T, di mana ini merupakan nilai agency value dari matriks A-nya. Untuk X sendiri itu merupakan agent vektornya. Setelah kita dapatkan ini, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah baru kita mencari turunan dari Y tersebut. Seperti Y aksen sama dengan X lambda X kecil agent value dikali T. Setelah didapatkan reaksinya, kita substitusikan. Kita substitusikan bahwa didapatkanlah X sama dengan A matriks A X E eksponensial nilai agent value-nya dikali T. Ya selanjutnya. Nah, setelah dapatkan ini, kita kalikan dengan diperoleh setelah didapatkan persamaan dari si tersebut, kan ada beberapa karakteristik persamaan dari nilai agensinya, yang dimana agent value dikali dengan I atau sendiri itu akan 0. Untuk mencari determinan dari matriks A dikurang agent value-nya dikalinya itu adalah agent value dikali I sama dengan lambda 0, 0, 1 sama dengan 0, 0, 0 dengan minus 0,02 hingga dengan 0,02 dikali 0,0001 banyak tambah 0,004 lambda dan lambda dengan 0,004 tambah lambda sama dengan 0. Maka didapatkanlah satunya sama dengan 0, dan duanya itu 0,0 minus 0,004. Bahwa kita ketahui dari vektor agentnya yaitu agent H1 sama dengan 0 dan agent 2 yaitu minus 0,04 itu diperoleh vektor dari agent H1 sama dengan 1 dan untuk agent 2 nya itu vektor agent X2 sama dengan 1 minus 1. Nah, setelah didapat
masuklah ke bentuk fungsi umumnya. Y sama dengan C1 X1 eksponensial hidden value 1 dikali T ditambah C2 eject vektor 2 eksponensial hidden value 2 eject 2 dikali T, di mana C1 dan C2 adalah konstan sembarangan. Dengan mensubstitusikan nilainya, dapatkanlah lagi Y sama dengan C1 1 tambah C2 1 minus 1 min 0,04 kali T. Nah, baik, mungkin itu step 2 yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin jika ada kesalahan atau koreksi nanti boleh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sanudin dengan NIM 116230058. Melanjutkan dari penjelasan teman saya, yaitu sudah didapatkan bentuk fungsi umum, yaitu Y0 sama dengan C1 matriks 1 ditambah C2 1 min 1 epsilon pangkat min 0,004 T. Diketahui bahwa tidak ada pupuk di tangki 1 pada T0, sehingga Y1 fungsi Y1 sama dengan 0. Lalu terdapat 150 mol pupuk di tangki 2 pada T0, sehingga Y2-nya 150. Dari bentuk fungsi umum ini kita menggunakan kondisi awal, di mana persamaannya yaitu Y0 sama dengan C1 1 ditambah C2 1 min 1 epsilon min 0,04 T sama dengan C1 tambah C2 C1 kurang C2 sama dengan karena ini nilai epsilonnya itu T-nya itu 0, jadi ini bisa dicoret. Ini adalah bentuk dari solusi 1, ini bentuk dari solusi 2. Didapatkan untuk nilai Y1 nya itu 0 dan nilai Y2 nya itu 150. Karena sudah didapat nilai Y1 dan Y2, kita bisa eliminasi untuk nilai C1 tambah C2 sama dengan 0, C1 minus C2 sama dengan 150. Dieliminasi, didapatkan 2 C1 sama dengan 150, 2 C2 sama dengan ini 150. Jadi nilai komponen dari C1 itu 75 dan nilai komponen C2 yaitu minus 75. Untuk solusi tertentu yaitu dimasukkan nilai T, Y1 T, Y2 T, masuk ke persamaan ini. Nilai C1 nya sudah dipakai 75 1 dikurang 75 1 min 1 epsilon pangkat 0,04 T, sehingga didapatkan persamaan yaitu Y1 sama dengan 75 dikurang 75 epsilon min 0,04 T dan Y2 75 ditambah 75 epsilon min 0,04 T. Untuk step 4 yaitu ingin mengetahui kapan tangki 1 telah penuh setengah dari pupuk totalnya yang ada di tangki 2. Ini terjadi saat
nilai dari T totalnya yaitu T1 tambah T2 yaitu 150. Karena setengahnya dari T2 jadi 2 T1 sama dengan T2. Jadi diketahui bahwa nilai dari T1 nya itu 50 dan T2 nya itu 100. Lalu masuk ke persamaan 1 dikarenakan yang dicari itu kan tangki 1 tanggal penuh setengah. Jadi persamaan D1 sama dengan 75 dikurang 75 epsilon pangkat min 0,04 T sama dengan 50. 50 ini dari nilai T1 nya, lalu dipindah luas yaitu jadi didapat nilai Y1 min 75 epsilon pangkat 0,4 T sama dengan minus 25. Lalu dicari nilai, karena kita ingin cari waktu kan, waktu T nya itu yang dicari, jadi kita langsung masuk ke cari nilai isi T nya, epsilon pangkat min 0,04 T sama dengan sepertiganya. Sehingga didapat nilai T yaitu T sama dengan ln 3 dibagi 0,04. Ini nilai dari T nya itu didapat 27,5, sehingga memakan waktu sebesar 27,5 menit. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada soal. Perkenalkan, nama saya Devansky Saputra, NIM 116230081. Jadi telah diketahui di soal seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan diferensial menjadi matriks. C1 C2 sama dengan min 0,02 min 0,02 C1 dan C2. Dari sini kita dapat mengambil bahwa nilai ini adalah koefisien matriks A. Maka matriks A adalah min 0,02, 0,02, 0,02 dan min 0,02. Cari nilai eigen matriks A. Rumusnya adalah determinan A min eigen I identitas sama dengan 0. Kita tahu nilai matriks identitas adalah 1, 0, 1. Ketika dikali eigen maka akan menghasilkan eigen 0, 0 sama eigen. Oke. Setelah itu kita akan mencari terlebih dahulu A min I sama dengan A nya ini min 0,02, 0,02, 0,02 min 0,02 dikurangi Kemarin juga masuk bisa maka akan menghasilkan apa? Gak mau install. 0,02 min eigen ini 0,02 Waktu kita tunggu kayak gini 0,02 dan di sini 0,02 dikurangi eigen. Selanjutnya kita akan mencari nilai determinan. bisa ya. Itu ya tahu dulu bisa. Ya, dulu. Coba yang Dari matriks.
min 0,02 meter. Eigen akan dikali dengan ini, sementara dari sini akan dikali dengan ini. Jadi kali silang. Min 0,02 min Eigen dikali min 0,02. Oh, punya kerja. Oke, maka akan dikurangi dengan hasil perkalian 0,02 dikali 0,02. Nah, sebenarnya 0,02 kuadrat. Dari sini kita bisa mendapatkan hasil kuadrat ditambah 0,04 Eigen ditambah 0,0004 dikurangi 0,0004. Dari sini bisa kita lakukan perhitungan. Ditambah 0,04 Eigen. Dari sini akan menghasilkan Eigen ditambah 0,04. Maka dari itu bisa didapatkan kesimpulan bahwa nilai pada Eigen 1 sebesar 0 dan nilai Eigen 2 sebesar min 0,04. Di sini kita akan mencari vektor Eigen matriks A dengan rumus A min Eigen I-nya matriks identitas kali S1 atau vektor 1 dikurangi 0. Kita menggunakan Eigen 1 dan Eigen 2. Yang pertama, untuk Eigen 1 sama dengan 0, maka akan kita masukkan A min 0 matriks identitas dikali vektor 1 sama dengan 0. Ini akan hilang, maka kita akan memasukkan matriks A. Matriks A tadi min 0,02 min 0,02 V11 V12 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan min 0,02 V11 ditambah 0,02 V12. Dari sini kita bisa pindah ruaskan menjadi min 0,02 V11 sama dengan min 0,02 V12. Di sini bisa kita bagi sama-sama min 0,02 kan hilang, maka menjadi V11 sama dengan V12. Ini bernilai sama, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk Eigen 1, 0 adalah vektor V1 sama dengan 1, 1. Selanjutnya kita mencari dari Eigen 2. Untuk Eigen 2 sama dengan min 0,04. Kita menggunakan rumus yang sama, maka A min dalam hal min 0,04 dikali matriks identitas V2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dilakukan perkalian dengan matriks identitas sama seperti cara yang sebelumnya dengan matriks 1, 0, 0, 1. Bisa kita tulis min 0,02 min 0,02 untuk matriks A dikurangi hasil perkalian dari Eigen 2 dikali matriks identitas menjadi min 0,04 0 sama min 0,04. Maka akan didapatkan min 0,02 dikurangi ditambah 0,04, maka akan menjadi 0,02. 0,02 dikurangi 0, 0,02 dikurangi 0, maka 0,02 min 0,02 dikurangi min 0,04, maka akan menjadi 0,02. Dari vektor 2 akan menjadi vektor 21 dan vektor 22 sama dengan 0. Maka akan didapatkan 0,02 V21 ditambah 0,02 V22 sama dengan 0.
Dari sini akan kita pindah ruaskan 0,02 P21 sama dengan min 0,02 P22. Dari sini bisa kita sederhanakan dengan membagi 0,02, maka akan menjadi P21 sama dengan minus P22. Dari sini maka akan kita dapatkan hasil bahwa untuk E kedua maka vektornya adalah P2 sama dengan 1 dan min 1. Maka dapat disimpulkan untuk mencari vektor eigenmatris A didapatkan untuk vektor 1 sebesar 1, 1 dan pada vektor 2 sebesar 1, min 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari solusi umum dengan menggunakan persamaan berikut. Setelah itu kita substitusi yang telah diketahui yang telah diketahui dari langkah sebelumnya, dimana sehingga C1 kemudian vektor 1 kita substitusi. C2 vektor 2 sehingga mendapatkan hasil dengan kondisi awal C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 150, maka didapatkan suatu persamaan vektor 1 kita substitusi, kemudian vektor 2 sama dengan sehingga akan mendapatkan persamaan C1 plus C2 sama dengan 0, C1 min C2 sama dengan 150. Kedua persamaan ini akan kita gunakan untuk mencari nilai C1 dan C2-nya. Kemudian langkah pertama adalah mencari C1. Sama dengan 150. Sehingga C1 sama dengan 150 per 2 sama dengan 75. Lalu setelah kita dapatkan nilai C1 sebesar 75, langkah kedua adalah mencari nilai C2 dengan persamaan 1. Kita substitusi C1 plus C2 sama dengan 0. C1 kita substitusi dengan 75 plus C2 sama dengan 0. C2 sama dengan min 75 karena kita pindah ruas ke sehingga berubah notasi jadi minus. Setelah kita mendapatkan nilai C2, maka kita akan mendapatkan solusi khusus. Dengan persamaan yang awal tadi, persamaan dari solusi umum, maka akan kita dapatkan 75, kemudian substitusi nilai vektor 1 minus nilai C2, kemudian vektor 2 4T, sehingga 5 min 75 min 0,04 T. Dari bentuk seperti ini, untuk memudahkan perhitungan maka kita bisa membentuknya menjadi 75 min 75
E min 0,04 T 75 plus 75 E min 0,04 T. Maka dari hasil yang kita dapat ini, maka kita dapat mencari konsentrasi dari reaktor 1 dan reaktor 2. Maka C1T sama dengan 75 min 75 E min 0,04 T. Maka nilai konsentrasi reaktor 1 adalah 75 1 min E 0,04 T. Selanjutnya kita mencari nilai konsentrasi reaktor 2. T sama dengan 75 plus 75 E min 0,04 T. Maka nilai konsentrasi reaktor 2 adalah 75 1 plus 1 plus E min 0,04 T. Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Karena kita menyederhanakan bentuk seperti ini menjadi seperti ini. Sekian penyelesaian kasus dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.